Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi pada YouTube channel Pak Rahmat. Nah, kali ini kita akan mulai membahas suatu materi di kelas 12, yakni pada bab kaidah penjajahan di materi permutasi. Materi apakah itu? Itu adalah materi baru di matematika di tingkat SMA. Ya, pada kelas 12. Yuk kita lihat materinya seperti apa. Check it out. Ya, ini adalah materi tentang permutasi. Nah, ini saya bawakan dengan detail bentuknya PowerPoint ya. Saya buat dari PowerPoint, tidak seperti biasanya menggunakan pen tablet atau dengan pen stylus. Di permutasi tersebut ada beberapa macam-macam permutasi. Namun sebelum kita membahas tentang macam-macam permutasi, alangkah baiknya kita harus tahu permutasi itu apa ya. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Jadi pengerjaan untuk soal yang susunan ini kalau menggunakan permutasi ada beberapa macam. Tuh. Nah, ini macam-macamnya permutasi. Macam-macam permutasi, jenis permutasi yang pertama. Permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Dirumuskan dengan n kecil, Pn sama dengan n faktorial. Kemarin kan sudah belajar faktorial. Bagi yang belum belajar faktorial, nih link deskripsinya di atas. Di atas ini. Oke. Permutasi yang kedua. Permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dan ri n elemen dengan r kurang dari n. Nah, permutasi yang nomor 2 ini yang sering digunakan, atau bahasa umumnya ini adalah permutasi yang sebenarnya yang sering dipakai dengan rumus n pr sama dengan n faktorial per n dikurangi r dalam kurung faktorial. Ini secara umum permutasi menggunakan rumus ini. Namun tidak menutup kemungkinan di jenis permutasi yang ketiga, 4 atau 5. Ini permutasi yang jenis ketiga. Permutasi dari n unsur yang mengandung p, q, r unsur yang sama, di mana ada unsur-unsur yang sama, banyak unsurnya ya. Nah, ini menggunakan rumus np dalam kurung K1, K2 hingga KT. Kalau unsurnya lebih banyak dari 3 bisa banyak K sebanyak KT, yakni n faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial hingga KT faktorial. Oke, next, permutasi yang jenis keempat, di mana permutasi siklis atau permutasi yang bentuknya melingkar dengan menggunakan rumus n p siklis sama dengan n dikurangi 1 dalam kurung faktorial. Mudah ya, seperti jenis pertama tinggal dikurangi 1 aja. Oke. Next, untuk jenis yang terakhir di mana np sama dengan n pangkat k, permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi ini terdiri dari k unsur. Itu. Ya, bagaimana caranya kalau kita menggunakan teori-teori seperti ini, pakai rumus seperti ini, bingung ya? Oleh karena itu, biar nggak bingung, saya kasih contoh soal dan cara pengerjaannya seperti apa di pembahasan materi permutasi. Check it out. Nah, ini kita bahas satu-satu jenis yang pertama. Jenis pertama ini tadi kan menggunakan n, p, n sama dengan n faktorial, di mana permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jika ada unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah. Contoh soal. Nah, kalau ada contoh soal yang seperti ini, kita menggunakan permutasi jenis pertama. Untuk menyambut sebuah pertemuan, pertemuan
delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara. Panitia akan memasang ke-5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun ke-5 bendera tersebut adalah ini kan kemarin kan bisa menggunakan aturan perkalian tadi. Tapi ini kita menggunakan cepatnya menggunakan permutasi. Jadi bagaimana caranya panitia itu menyusun bendera 5 negara itu tadi? Banyak caranya berapa? Jawab penyelesaiannya. Tinggal aja dari 5 bendera yang ada, berarti kan N-nya sama dengan 5 karena 5 negara. Maka banyak susunan bendera yang mungkin yakni tinggal aja dimasukkan N faktorial, N-nya diganti angka 5, maka 5 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara panitia menyusun bendera 5 negara tersebut. Gitu. Oke. Paham ya? Paham. Next. Kita masuk ke permutasi jenis yang kedua, di mana permutasi N elemen. Tiap permutasi terdiri dari R unsur dari N unsur. Jadi R-nya itu di dalam N dengan R kurang dari N. Nah, kan gitu. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R kurang dari N. Banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada suatu waktu adalah dirumuskan dengan N P besar R kecil sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R dalam kurung faktorial. Syarat, ini ada syaratnya, di mana syarat permutasi itu urutan perlu diperhatikan. Kalau ini harus diperhatikan, syarat permutasi urutan itu harus diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan nanti jadinya kombinasi. Gimana kombinasi itu pada video selanjutnya, materi kombinasi. You understand? Yes. Yuk kita bahas permutasi ini. Syarat untuk diperhatikan. Syarat. Next, contoh soalnya agar lebih mudah memahaminya. Ini contoh soal. Keliru. Nah, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. 3 dari 8 siswa yang tersedia adalah, jadi R yang diminta itu R. Nah, kita ketahui dari soal tersebut diketahui bahwa banyak siswanya kan dari 8 siswa, maka banyak siswa itu sama dengan N sama dengan 8. Jadi yang N itu lebih besar, yang banyak angkanya, maka itu N, gitu aja, nggak usah repot. Oke. Yang diminta itu ibaratnya R. Jadi yang diminta banyak cara untuk memilih seorang ketua 1, sekretaris 2, bendahara 3. Jadi banyak pilihan objeknya, itu ada 3. Itu yang dinamakan R. Itu loh. R sama dengan 3. Yang diminta R. Jadi yang diminta itu R. R sama dengan 3. R. Pak R. Nah, oke, good. Jika diketahui sudah ketemu ya, N-nya 8, R-nya 3, maka bisa dimasukkan rumus. Rumusnya seperti ini. Jangan lupa, rumusnya tulis dulu. N PR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. N-nya kan 8, tulis. R-nya 3, tulis. Nah, N-nya ini tulis 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial, karena R-nya ini 3. Oke. Cara mengerjakannya tinggal yang dalam kurung ini didahulukan. 8 dikurangi 3 berapa? 5. Maka saya tulis sebelah sini. 8P3 saya tulis ulang ya, sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kan 8 kurangi 3 kan 5. Oke? 5 faktorial. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau Anda belajar tentang faktorial di video sebelumnya, insya Allah tahu dan bagaimana cara mengerjakannya ini. 8 faktorial dibagi 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi, jadi 5 faktorial ini sama 5 faktorial bawah atau sama bawah ini dicoret. Kenapa Pak kok nggak ditulis 4, 3, 2, 1? Ya sudah diwakili 5 faktorial, karena 5 faktorial ini mewakili 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke. Nah ya,
5 faktorial ini saya coret sama bawah coret, jadi tinggallah 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 itu 56. 56 kali 6 itu adalah 336 cara. Jadi jawabannya adalah banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia adalah 336 cara. Itu. Yes. Oke, yuk kita lanjutkan pada soal yang jenis ketiga. Permutasi jenis ketiga. Check it out. Nah, permutasi dari unsur yang mengandung P, Q, dan R, unsur yang sama, dirumuskan dengan N, P, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, dan sampai Kt faktorial, tergantung banyaknya unsur yang ada ya. Next, kita kasih contoh soalnya seperti apa. Nih, contohnya, keterangannya. Ini N sama dengan banyaknya elemen seluruhnya ya, sama aja, banyaknya itu N pokoknya. Banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, Kt banyaknya elemen kelompok T yang sama. T itu sama dengan 1, 2, 3. Contoh soal, banyak cara untuk menyusun dari kata matematika adalah. Jadi dari huruf M, dari kata-kata matematika itu kan terdapat huruf ya, M, A, T, E, M, A, T, I, K, A itu disusun. Nah, bagaimana cara banyaknya cur? Ya, banyaknya cara untuk menyusun dari kata-kata matematika itu tadi. Bisa dijadikan MTA, nah kan gitu, bisa diacak. Itu kita disuruh untuk menghitung banyaknya cara menyusun. Gimana, gila kan? Gila, matematika itu memang gila. Nah ini jawaban caranya. Dari kata-kata matematika banyaknya hurufnya adalah, matematika itu kan banyaknya hurufnya berapa? M, A, T, E, M, A, T, I, K, A 10. Jadi N-nya itu 10. N-nya 10, deal ya, N-nya 10. Dihitung aja hurufnya jumlahnya berapa. Itu kalau mau menemukan soal seperti ini pakai cara yang jenis yang ini. Setelah ini K1 itu huruf, ibaratnya kelompok ya, kelompok dari kata-kata matematika itu kan kelompok huruf M. Di huruf M pada kata-kata matematika itu M-nya ada berapa? Ada 2. Saya tulis ini ada 2 karena 1, 2. Nah pas kan? Betul. Huruf K2, huruf A. A di sini ada berapa? Di kata-kata matematika. Tuh, 2, 3. Makanya ada 3. T ada 2. 1, 2. E ada 1. I ada 1. K ada 1. Jadi K1 sampai K6. Karena berhubung hurufnya hanya ada M, A, T, E, I, K. Kan 6 ya. Kalau hurufnya ada 7 ya udah kita tulis K1 sampai K7 gitu. Makanya disimbolkan di rumusnya itu K sampai T, nggak tahu T-nya sampai berapa. Paham? Paham. K1 ketemu, N ketemu, maka kita masukkan rumus. Tulis rumusnya dulu. N, P, K1, K2 hingga K6. N1 dalam kurung N faktorial dibagi bawahnya K1 faktorial dikali K2 faktorial hingga K6 faktorial. Nah ini saya tulis di sini. Maka N-nya adalah 10 faktorial. Di sini K1 2 faktorial, K2 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Dan di sini kita bisa menghitung berapa hasilnya. Nah ini saya jejer 10 kali 2 sampai 1 ya. Yang ini 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1, 1 faktorial 1, 1, 1. Dari coret-coret seperti ini dari atas sama bawah saya sederhanakan, ketemulah hasilnya 151.200 cara. Jadi untuk menyusun kata-kata matematika ini menghasilkan, kalau kita susun itu hingga 151.200 cara. Makanya yang ditanyakan enggak tanya tentang susunannya, tapi yang ditanyakan dalam soal matematika ini banyak cara untuk menyusun tersebut. Oke. Kalau ketemu soal yang seperti ini pakai rumus yang ini, ya. Oke.
Next, kita lanjut soal berikutnya, jenis permutasi yang keempat. Permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang melingkar, urutan melingkar. Jadi contoh soalnya seperti ini. Ini rumusnya tinggal n p siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Jika oleh karena itu kita cari angka banyaknya berapa dikurangi 1 tinggal difaktorialkan, gitu ya. Nah, nih ketemu langsung n-nya berapa? 5. Dari soal tersebut sudah ketemu kan, hanya 5, tapi kan kita nggak tahu ini mau menggunakan rumus yang mana. Cirinya di rumus siklis ini, permutasi siklis ini cirinya di sini. Dari 5 orang tamu undangan akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Nah, kalau mengelilingi sudah masuk siklis, gitu aja ya. Meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, ya udah tinggal aja n-nya sama dengan 5 kan? Kan 5 orang. Nah, banyak orangnya adalah n sama dengan 5, maka rumus siklis itu adalah n dikurangi 1, 5 kurangi 1 dalam kurung faktorial sama dengan 5 kurangi 1, 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Gampang toh? Gampang. Ikut. Nah, sip. Next. Kita masuk ke permutasi yang terakhir, durasinya terlalu panjang, makanya sabar. Ini materinya. Permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi ini terdiri dari k unsur. Np sama dengan nk. Di rumus ini kita hanya menggunakan mencari n-nya sama k-nya berulang. Intinya di permutasi yang berulang ini soalnya berulang. Contoh soalnya nih, banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 3 bilangan. 3 bilangan itu kan angka ratusan ya. Angka ratusan kan boleh berulang, makanya seperti ini. Jawab caranya. Banyak susunan 3 bilangan berarti bilangan ratusan kan 3 bilangan k sama dengan 3. Banyak angka yang akan disusun, n-nya kan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi n-nya adalah sama dengan 6. Banyak susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama halnya pakai rumusnya yang kemarin tuh, apa namanya? Yang kemarin ada kok, hampir sama kayak ini ya, di aturan perkalian kalau nggak salah. NP sama dengan NK. Jadi tinggal aja n-nya masukkan 6, k-nya 3, 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Gitu. Ya? Sudah itu banyak susunan 3 bilangan, berarti kan bilangan ratusan. Sama. Itu materi tentang permutasi. Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ke teman-temanmu. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.